bisa orang beriman di akhirnya murtad dengan kedipan mata. Allah SWT berfirman ya, bahwa Allah telah menuliskan semua takdir dan sudah diangkat. Nah, sampai kemudian ketika ada seorang yang berbuat baik dan dia terus berbuat baik, tapi takdir mendahulunya, kemudian dia berbuat jelek, kemudian dia masuk neraka. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Pasti ada sebab. Tadi kenapa kok bisa sampai mati dalam kafiran? Ya dia pertama memperkosa, kedua membunuh. Pasti ada sebabnya gitu loh. Enggak tiba-tiba orang beriman kok tiba-tiba mati jadi. Tapi dia sudah melakukan dulu, melanggar dosa besar. Satu, memperkosa. Dua, membunuh. Nah, ini pintu masuk setan. Pintu masuk iblis itu yang pertama, maksiat, dosa besar. Yang kedua, kalau dia nggak bisa, dosa kecil tapi diremehkan. Yang ketiga, ibadah tapi nggak ikhlas. Saking pintarnya, semua cara ibadah tapi nggak ikhlas itu cuma capek doang, Pak. Dan dia merasa sudah berbuat baik. Sampai di akhirat hilang semua pahala, ketipu. Coba. Gimana rasanya? Hilang semua. Ya. Ada 3 orang yang pertama masuk neraka. 3 orang pertama masuk neraka. Nabi mengatakan yang pertama orang yang ahli baca Quran, yang faqih. Lalu dia dikatakan, masuklah kamu ke neraka. Ya Allah, saya ini orang faqih. Kata Allah, dulu kamu hanya pengen tenar. Pengen disebut-sebut sebagai orang yang paham agama. Dan orang sudah menyebutkannya. Nah sekarang masuk neraka. Yang kedua, orang yang mati dalam jihad fisabilillah. Orang mengatakan, ya Allah aku mati dalam jihad, aku mati syahid. Tidak, kamu berangkat hanya disebut supaya disebut pemberani. Orang sudah mengatakannya, sekarang kamu di neraka. Yang ketiga, orang yang banyak infak. Sedekah, ya. Dermawan. Masukkan ke neraka, orang itu mengatakan, ya Allah saya orang banyak infak. Iya, kamu banyak infak, tapi supaya orang bilang kamu orang dermawan. Dan orang sudah mengatakannya. Tuh. Jadi niat sangat penting, Pak. Kita niatnya, maka dijaga oleh Allah. Oleh karena itu, perbanyak istighfar. Istighfar itu akan mengembalikan amal yang hilang. Istighfar mengembalikan amal yang hilang. Kenapa? Allah berfirman dalam diskusi, apabila hambaku datang kepadaku dengan membawa sepenuh isi bumi dosa, lalu ia minta ampun kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan siapapun, maka akan aku ganti dengan sepenuh isi bumi ampunan. Nah ini, nah, dia tidak minta ampun tapi malah minta tolong sama iblis. Dia masih punya kesempatan, tapi iblis menggoda. Makanya Imam Asyuyuti mengatakan, seluruh hidup kita dari mulai kecil sampai kita dewasa sampai menjelang mati itu hanya untuk satu hal, husnul khatimah. Maka kita minta ya Allah sampai nyawa dicabut itu tetapkanlah dalam dinul Islam, husnul khatimah. Ya. Ya, saya sudah mengalaminya Pak, saya berhenti jantung, nggak tahu berapa menit saya. Alhamdulillah masih bisa ketemu Bapak. Ini sudah nyawa bonus Pak. Di tengah operasi tiba-tiba nggak sadar. Dokter panik semua. Ini sampai di pacu jantung tapi saya nggak kerasa. Kerasanya setelah sadar. Seminggu ini masih sakit. Berarti cukup lama itu. Ya, alhamdulillah masih bisa ketemu Bapak. Ini nafas bonus, nyawa bonus itu. Nah. Semoga Allah berkahi Ustaz, antum Ustaz semua. Ustaz, tadi pertanyaan terkait yang pertanyaan Bapak juga terkait dengan kok Allah ridho Ustaz dengan kedipan aja bisa membuat orang tersebut masuk neraka Ustaz. Kedipan itu kan bentuk ibadah ya Ustaz mungkin. Kedipan itu sebenarnya bukan kedipannya, tapi simbol ketundukan kepada setan. Karena dia nggak bisa sujud, maka disuruh ya sudah gampang deh, kedip saja. Bahkan dalam hadis sahih disebutkan, ada seorang yang dia ingin mempersembahkan kurban untuk berhala. Dia nggak punya apa-apa, nggak kambing apalagi, sapi apalagi, ayam nggak punya, burung pun nggak punya. Iblis menggoda apa? Kamu tangkap lalat.
kamu sembelih lalat itu sebagai bentuk pengorbanan kepada Lata dan Uzza. Lalat. Dan dia lakukan, maka dia musyrik. Jadi jangan sepelekan. Bukan lalatnya, bukan padinya, tapi esensi kemusyrikannya itu. Lalatnya, kedipnya itu cuma kedip. Ruko itu apa sih? Lebih capek, senam kan? Ya enggak? Tapi ruko itu simbol dari ketundukan pada Allah. Angkat tangannya apa sih? Angkat tangan cuma kayak begini. Bukan ini ya, tapi inti dari angkat tangan adalah menyerahkan semua urusan kepada Allah SWT. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Dan tidaklah ibadahnya orang Quraisy itu di seliling Ka'bah kecuali tepuk tangan sama siul-siul. Gitu. Bedanya apa sih siul-siul sama itu? Tapi itu kok disebut musyrik? Karena tepuk tangannya ini simbol pemujaan kepada berhala. Jadi bukan kedipannya Pak yang penting, tapi bahwa kedipan itu simbol ketundukan kepada iblis. Ya. Dan dia sudah melakukan dosa besar. Maka pintu masuk iblis untuk menipu daya adalah dosa besar. Jadi bukan tanpa sebab Pak. Kalau dia tidak melakukan dosa besar, insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Kalaupun dia melakukan dosa besar tapi bertaubat sebelum mati, dia akan husnul khatimah. Tapi dia memilih untuk mematuhi iblis. Sudah tahu itu iblis dan dia terangkan, tapi malah justru taat pada iblis. Ini ayat yang jelas. Jadi ketaatan pada iblis di last minute itulah yang menjadikan dia mati dalam keadaan kafir. Oh Allah nggak sayang, Allah sangat sayang. Ya. Tetapi dia memilih untuk ingkar kepada Allah. Ya Ustaz, bagaimana dengan hadis yang amal itu tergantung akhirnya Ustaz? Mungkin bisa ditambahkan lagi Ustaz. Gimana? Amal itu tergantung akhirnya. Al-amalu bi khatimiyah. Jadi ya, akhir itu sebenarnya mencerminkan kehidupan kita. Nah, ketika sudah beramal baik kok terakhir jadi buruk, coba lihat, pasti ada something wrong, ada kesalahan sedikit. Oh mungkin dia melukai hati orang tuanya, mungkin dia, pasti begitu. Ya, tidak mungkin Allah ada orang yang baik terus kok tiba-tiba akhirnya jadi murtad, tidak, pasti ada. Nah orang tadi pertama, memperkosa, berzina. Yang kedua, membunuh. Sudah dua dosa besar. Nah, dengan dua dosa besar itulah Allah kemudian jadikan dia gelap mata. Nah, dia tidak sadar bahwa itu akhir hayat, kok malah minta tolong sama iblis. Itu kesalahan yang sangat fatal.